Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Telkom sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Telkom Indonesia bersama Head of Investment PT Raswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kiswoyo. Ya, selamat pagi Mas Kiswoyo, mendengar suara saya? Ya, selamat pagi. Ya, dengar. Selamat pagi. Baik, Mas Kiswoyo, ini kalau kita berbicara Telkom, erat kaitannya juga dengan emiten-emitennya, begitu yang salah satunya adalah Telkomsel, ini nampaknya sedang hangat dibicarakan terkait ada banyak hal aksi korporasi dan juga 5G yang akan dilakukan juga begitu ya, bahkan yang sudah resmi. Dan kalau menurut Anda melihat geliat dan peluang Telkom di bisnis teknologi, khususnya berkaitan teknologi dan telco begitu, seperti apa melihat Telkom saat ini? Kalau kita lihat Telkom, dia memang sangat agresif dan itu sangat bagus, memang harus dilakukan untuk konglomerat seperti dia. Karena bagaimana juga perusahaan konglomerat besar itu harus punya ambisi cukup besar, karena bagaimana juga kalau mereka tidak punya ambisi cukup besar, seperti perusahaan model Telkom, itu berbahaya. Karena nanti dia akan pertumbuhannya akan stagnan dan mungkin malah akan melambat. Jadi kayak grup Telkom itu mereka ada investasi ke arah Gojek, lalu setelah itu ada investasi juga ke startup itu memang harus dilakukan. Karena dari yang swasta saja, yang perusahaan besar swasta model Astra aja mereka juga sama, mereka selalu mencari peluang investasi baru dan Telkom. Mungkin saya lihat dari seluruh BUMN di Indonesia, Telkom yang paling aktif mencari ladang bisnis baru gitu kan ya. Apalagi dia bergerak di bidang telekomunikasi, itu berhubungan erat dengan startup dan sebagainya, unicorn. Tampaknya dia memang benar langkah yang dia lakukan benar, termasuk ekspansi ke internasional dan sebagainya. Jadi itu memang menunjukkan bahwa Telkom setelah menjadi rajanya telekomunikasi, artinya kalau dari bidang operator seluler, dia paling besar jumlah pelanggannya, jangkauan jaringannya juga paling luas Indonesia. Tapi dia tidak mau terlena gitu kan, jangan sampai posisi nomor satu ini nanti disalip oleh yang lain. Jadi benar mimpi dia bahwa dia akan menjadi raja digital, akan menjadi ya istilahnya berusaha masuk ke sana kemari lah, jangan sampai dia kehilangan posisi. Jangan terlena sebagai raja di bidang telekomunikasi begitu ya, karena sebenarnya banyak aspek dan Telkom sendiri juga punya banyak anak usaha yang bisa didiversifikasi. Nah, kalau kita lihat nampaknya trennya menyasar startup. Nah, ini ada apa begitu dengan startup, begitu besarkah nanti valuasi yang bisa dihasilkan jika perusahaan atau perseroan sebesar Telkom juga menyasar startup? Apa yang paling tepat? Startup ini memang lagi booming di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi kita contohnya di Amerika itu ada banyak startup, di Cina juga. Jadi memang mau nggak mau Telkom harus ikut masuk, jangan sampai ketinggalan gerbong. Artinya jangan sampai ketika startup itu sudah menjamur kemana-mana, sudah merajalela, Telkom baru masuk itu telat. Jadi langkah yang Telkom lakukan itu sudah benar. Jadi ketika ada booming, karena mungkin di luar negeri juga dilihat memang lagi booming juga, ya nggak ada salahnya mereka masuk. Tinggal memang sih tidak semua startup nanti akan berhasil dengan baik. Intinya memang ada sebagainya mungkin akan gugur. Nah, tapi kita tidak tahu kalau kita tidak mencobanya sama sekali. Jadi mau kamu memang Telkom harus mencoba di banyak tempat. Dari beberapa tempat itu nanti pasti akan ada yang sukses, ada yang mau besar, ada yang mengecil dan mati gitu kan. Tapi kalau kita tidak mencoba, ya bingung gitu loh. Ya cara Telkom lakukan bagus sih, injek dulu kayak dia ke Gojek kan dulu kecil-kecil dulu kan. Setelah itu baru kemudian diperbesar karena lihat prospeknya bagus. Dan memang startup itu pola investasi seperti itu. Jadi awal-awal kita taruh kecil di banyak tempat dulu. Nanti setelah itu akan kelihatan kan mana yang kira-kira akan membesar atau mana yang akan mengecil dan mati gitu. Jadi memang harus mencoba, harus berani mencoba. Gitu. Apalagi yang disasar Telkom adalah startup yang nampaknya optimis peluang untuk menjadi unicornnya tidak butuh waktu lama, begitu ya Mas Kis ya? Betul, itu wajib dilakukan. Kalau dari segi infrastruktur untuk mempersiapkan aksi korporasi yang akan dilakukan Telkom khususnya di bidang teknologi, Telkom sendiri seperti apa? Sudah begitu kuatkah begitu untuk infrastruktur yang bisa menopang aksi korporasi yang akan dilakukan? Kalau dilihat dari sisi infrastruktur teknologi berkaitan dengan telekomunikasi, dia memang menjadi rajanya. Karena Telkom itu punya satelit lebih dari 3, kabel optik juga sangat banyak. Mereka juga punya server sendiri dan sebagainya. Intinya kalau berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi, mereka memang sudah jadi rajanya. Dan itu mungkin mempermudah mereka untuk investasi ke startup yang mungkin ujung-ujungnya berkaitan dengan telekomunikasi gitu. Dan memang Telkom ini banyak bisnis yang mungkin bisa dikembangkan. Salah satunya adalah anak usahanya Mitratel, itu adalah menara BTS.
yang saat ini sudah menjadi menara BTS dengan jumlah BTS terbesar di Indonesia. Jadi yang listing di IDX kan saat ini paling besarnya TOWR. Tapi kalau Mitratel ini nanti IPO, nanti dia akan jadi paling besar. Nah, ini rencananya akan di IPO kan katanya sebelum akhir tahun ini. Nah, ini potensi anak emas yang udah kelihatan depan mata sih sebetulnya. Karena itu memang sudah dinantikan oleh banyak orang saya lihat. Karena dan maksudnya adalah kalau sudah IPO, perusahaan sejenis ada nggak? Oh ada banyak. Ternyata dia paling besar. Itu akan jauh lebih mudah sih untuk menjual atau meraih dananya di bursa sahamnya nanti. Iya, ini ready to take off begitu ya artinya ya, semuanya sudah lengkap, tinggal langsung action saja untuk segera take off. Ini kalau dilihat kita berkaitan tadi dengan infrastruktur dari bidang teknologi, semuanya sudah siap dan sudah paling terbaik begitu dan paling banyak untuk BTS-nya. Dan mengingat Telkomsel juga sudah siap masuk 5G, komentar Anda terkait Telkom sendiri dan juga salah satunya terkait Telkomsel ini akan seperti apa? Telkomsel benar itu masuk ke teknologi 5G karena bagi juga 5G itu nanti perlu waktu untuk dicoba. Jadi memang harus uji coba duluan supaya setidaknya tahu nih ada titik lemah di mana saja bisa cepat diperbaiki. Jadi Telkomsel sebagai operator dengan jumlah pelanggan paling besar, jaringan paling besar, mau tidak mau dia tetap ingin menjadi yang pertama juga dalam bidang 5G gitu kan. Biarpun mungkin banyak ponselnya belum mendukung, tapi sebagian ponsel sudah mulai dijual sih yang mendukung 5G, ponsel-ponsel high end ya istilahnya. Nah itu mungkin mereka mau nggak mau harus uji coba dari sekarang, sehingga ya itu kalau ada kelemahan, titik-titik kelemahan yang harus ditutupi, mereka bisa melakukannya nanti sambil learning by doing lah gitu loh. Dengan 5G-nya Telkomsel ini juga bisa meningkatkan valuasi dari saham Telkom kah? Anda melihatnya seperti apa? Karena di peluangnya masyarakat sudah sangat menantikan 5G, tapi ya kita lihat nanti seperti apa realisasinya saat digunakan oleh masyarakat begitu. Seperti apa nanti? Betul. Karena memang Telkomsel ini saat ini adalah menjadi backbone-nya Telkom. Jadi dengan kata lain saat ini pendapatan Telkom terbesar memang masih disumbang oleh Telkomsel. Sehingga Telkomsel dengan 5G ini diharapkan ikut bisa membesar juga, ikut menaikkan sokongan kontribusi juga untuk Telkom gitu loh, sebagai holdingnya gitu. Oke. Kalau Anda sendiri melihat daya saing Telkom dengan mungkin ada banyak perseroan soal yang bergerak di bidang telco lainnya, ini seperti apa? Telkom tetap saya bilang yang terbaik karena pertama dari sisi jaringan dia sudah paling besar. Jadi kalau kita lihat di luar Jawa, Bali, Sumatera sama Madura itu jaringan telekomunikasinya itu paling besar dari Telkomsel. Jadi kalau di luar tadi saya sebutkan Jawa, Bali, Sumatera, Madura itu hampir 70-80% itu milik Telkomsel. Jadi dengan jaringan yang begitu luasnya, terus Telkomsel sudah menjadi raja dan juga mereka tidak terlibat perang tarif. Ngapain perang tarif gitu kan, orang jaringannya di mana-mana ada. Dan untuk operator lain model kayak Indosat dan XL yang berusaha menyalip atau menambah jaringan mereka seperti Telkomsel itu mereka butuh capek gede. Dan otomatis kalau capek gede lagi utang mereka akan lebih membesar. Utang mereka saat ini juga sudah membesar. Jadi memang perjuangan Telkom itu kemarin 10 tahun lalu lah, di mana dia menggelar jaringan sampai ke Kalimantan, Sulawesi dan NTT sampai ke pelosok-pelosok itu mereka dulu berdarah-darah karena bayangin mengulur jaringan ke suatu tempat yang penduduknya sedikit, mereka dianggap itu tidak menguntungkan, tapi mau tidak mau dulu mereka dipaksa mengambil resiko begitu ya. Dan sekarang berbuah, betul. Dan sekarang berbuah hasilnya, mereka sekarang jadi enak gitu loh, karena jaringannya sudah ada di mana-mana dan di luar-luar wilayah Jawa Bali yang yang tidak ada saingannya, itu tarif mereka bisa lebih tinggi lah, lebih premium karena tidak ada saingan. Dengan ketersediaan BTS yang juga terbanyak begitu ya di Indonesia ya. Baik, Mas Kis, kita masih akan lanjutkan, kita akan melihat seperti apa pergerakan dan prospek dari saham dari Telkom di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.